Supermarket ini dirampok setiap hari. Pemilik supermarket selalu memberikan uang kepada perampok. Dia bahkan berteriak, "Terima kasih, sampai jumpa lagi," kepada perampok. Kemudian dia mengambil uang tunai dari dompetnya dan memasukkannya ke dalam kotak uang. Perampok muda tidak akan pernah tahu. Dia baru saja lolos dari kematian di usus. Pria yang tampak lemah ini pernah menjadi pembunuh paling ganas di Jepang. Yang mati di tangannya sudah lebih dari 800 orang. Orang memberinya julukan Tak, karena ketidakpuasan dengan organisasi yang menggunakan anak-anak untuk dikultivasi menjadi mesin pembunuh. Jadi dia mengkhianati organisasi, sekaligus menghadirkan gadis dengan kualitas terbaik. Sejak itu, secara anonim, dia bekerja di sebuah supermarket. Karena untuk bisa hidup seperti orang normal, tak harus minum banyak obat setiap hari. Kadang-kadang dia bahkan menemui psikiater. Bagaimana mungkin dokter tidak mengharapkan itu? Pasien yang tampaknya normal ini telah menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Psikiater berdasarkan situasi tak melakukan pemeriksaan. Dia mengangkat tangannya seperti pistol dan mengarahkannya ke kepala Tak. Tapi tepat ketika dia hendak melepaskan tembakan, Tak tiba-tiba menghilang dari pandangan. Jika di tangannya ada senjata sungguhan, sekarang dia sudah mati. Tindakan ini membuat takut dokter. Ini tak bagus. Pasien sembuh. Dokter berubah menjadi orang gila. Tak langsung masuk daftar hitam rumah sakit. Hari itu Tak mengajak putrinya jalan-jalan. Tiba-tiba dia merasakan niat membunuh yang tersembunyi dan terlihat di latar belakang. Tak meminta putrinya pulang dulu. Dia ingin menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, di antara kerumunan itu, Tak melihat satu orang. Dia berpakaian seperti elit sosial tetapi memiliki senyum jahat. Pada saat itulah seorang pembunuh wanita muncul. Tak berbalik, mematahkan leher pembunuh wanita itu sejenak. Lalu dia berlari menuju pembunuh wanita itu. Di tengah jalan, Tak mengeluarkan pistol dan melepas semuanya. Keluarkan semua amunisi. Sementara itu tetaplah tenang. Menghindari peluru si pembunuh. Tak mengambil kesempatan untuk mencuri pulpen dari seorang pejalan kaki. Dimasukkan ke dalam kompresor udara. Tak jauh dari pembunuh itulah Tak menghilang. Sedetik kemudian, Tak muncul di hadapan si pembunuh. Dia mencengkeram senjatanya dan menembakkan pulpen di tangannya. Kemudian, suara terdengar. Seluruh pulpen menusuk leher si pembunuh. Dalam beberapa detik sederhana, si pembunuh telah diselesai. Tak seperti tidak terjadi apa-apa, dia menghilang di keramaian. Setelah pulang, Tak mengangkat tangannya untuk menangkap hujan untuk menghapus noda darah. Dia tahu organisasi tahu keberadaannya. Jika tidak menghancurkannya sepenuhnya, maka hari-hari mereka selanjutnya tidak akan damai. Tetapi dia tidak tahu bahwa pembunuh itu mengejarnya kali ini. Bukan begitu aja. Staf restoran hanya untuk meminta pelanggan membayar. Tanpa diduga, dia tidak mengatakan apa-apa. Dan langsung menusukkan pisau ke karyawan tersebut. Ini adalah pembunuh kelas atas yang dilatih Tianatu. Tidak ada manusia sama sekali. Dengan sangat cepat kasus pembunuhan di restoran itu menjadi berita. Tak, setelah mendengar berita itu, tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dia memberikan putrinya kepada seorang teman yang membuka restoran. Kemudian berjalan keluar pintu. Dia memilih untuk aktif menyerang. Ingin menghadapi semua musuh. Begitu Tak keluar dari pintu, bahunya seperti membeku. Para pembunuh segera disergap di pinggir jalan. Mereka tidak takut mati, tapi bergegas menuju Tak. Tak cepat menangani satu orang. Dia terus menggerakkan bahunya. Jaga dirinya dalam keadaan gila. Di depan wanita yang pura-pura ketakutan tiba-tiba berbalik menyerang. Tak segera melihat trik musuh. Mengirimnya langsung ke akhirat. Lalu dua lagi muncul. Tianatu ini seperti lembaran plastik yang jatuh saat dipukul. Pria yang berpura-pura berbicara di telepon tidak berpura-pura lagi. Mengeluarkan pisau dari telepon dan memukulnya. Tak membalik lengannya ke belakang dan memberinya kail. Para pembunuh mudah dikalahkan. Setelah kembali ke supermarket, Tak memegang beberapa peralatan. Paku, pisau, sekop, palu. Semuanya menjadi alat pembunuhnya. Pada saat ini, beberapa pembunuh yang menyamar sebagai pekerja menerobos masuk. Tak menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap. Para pekerja dengan hati-hati memasuki supermarket. Tiba-tiba Tak muncul. Menusuk seseorang di leher dengan pisau. Selanjutnya, Tak dengan cepat mengambil tindakan. Dia membidik dengan benar ke moncong senjata lawan. Cepat tangani satu orang lagi. Yang satu lagi ketakutan dan gemetar. Tak saat ini. Menjatuhkan dasar botol bir dengan paksa. Gunakan sepotong kaca untuk menggorok leher si pembunuh.
Dengan sangat cepat 3 orang diselesaikan dengan lembut oleh Tak. Saat ini kotak bekal Tak sudah dihangatkan. Tak baru saja mengambil sumpitnya. Pada akhirnya, 1 orang tidak bisa bangun dengan benar. Tak menggunakan celananya untuk menyekat darah di sumpitnya. Terus makan nasi. Tampaknya membunuh orang sangat menguras fisik. Setelah makan nasi, Tak hendak menelepon putrinya untuk melaporkan perdamaian. Tapi ponselnya kehabisan baterai. Jadi dia pergi ke bilik telepon umum. Sekarang, seorang wanita dengan pakaian terbuka berjalan menuju Tak. Lihat pisau di tangan lawan. Tak gak panik. 2 orang berkelahi di ruang kecil ini. Dengan sangat cepat wanita itu juga ditusuk pisau di leher oleh Tak. Bunuh si pembunuh. Tak memberitahu putrinya bahwa dia harus keluar untuk mengurus beberapa hal dalam beberapa hari ke depan. Dia menyuruhnya untuk dengan patuh tinggal di restoran menunggunya kembali. Kemudian pada pagi hari kedua, Tak menerima telepon dari pemilik restoran. Mengatakan putrinya hilang tadi malam. Tak disangka, Tak tidak panik. Karena dia menaruh pelacak pada tubuh putrinya. Ketika dia membuka teleponnya, dia tahu di mana putrinya di mana. Dengan begitu, ia bisa menemukan markas musuh. Urus saja semuanya. Maka tidak akan ada bencana. Tak lama kemudian, Tak pergi ke sebuah hutan. Di puncak gunung adalah pangkalan para pembunuh. Jika mau ke sana, terpaksa melewati hutan di depan. Perburuan akan segera dimulai. Pria gesit. Bahkan penembak jitu tingkat tinggi tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Dia dengan mudah menghindari banyak peluru. Tak seperti hantu. Diam-diam muncul di belakang musuh. Lalu dia langsung menyerbu ke kerumunan. Senjata dengan granat untuk Tak seperti mainan. Sebentar lagi dia selesai berurusan dengan beberapa orang. Sebaliknya, itu agak sombong. Bahkan Yen Songying tidak berani melakukannya. Tendangan Tak telah selesai membunuh para pembunuh. Keluarkan sekop dari kaki celana. Alat kerja. Di tangannya berubah menjadi senjata pembunuh. Itu saat Tak membunuh semua orang. Di sisi lain hutan, sesuatu yang tak terduga juga muncul. Pemimpin pembunuh tiba-tiba menyerang orang-orangnya dari belakang. Nama orang ini adalah Kepala Besar. Pernah menjadi kolaborator terbaik Tak. 2 orang karena cita-cita yang berbeda, akhirnya menjadi musuh. Dia mengira Tak hanya bisa dibunuh olehnya. Jadi dia langsung membunuh juniornya. Jangan biarkan mereka mengganggu pertempuran menentukannya. Di sini Tak setelah pertempuran hebat. Berurusan dengan setiap pembunuh. Tiba-tiba dia melihat seseorang yang pendek dan gemuk. Pria ini memegang pedang yang lebih besar dari dirinya. Dirobohkan oleh Tak berkali-kali. Berguling-guling di tanah untuk sementara waktu. Menyebabkan dia marah dan membuka resleting bajunya yang memperlihatkan bom di dalamnya. Dia ingin mati bersama Tak. Tapi Tak benar-benar baik. Dia mengambil senjata untuk digunakan. Putuskan kabel listrik. Pria gemuk bodoh. Kemudian diterbangkan oleh salah satu pukulan Tak. Belakangan, Tak benar-benar melepaskan belenggu itu. Tidak tahu di mana dia mengeluarkan 2 sabit. Apa yang pria itu gunakan adalah sabit kematian. Membuat para pembunuh terlihat tercengang. Peluru ditembakkan langsung ke arahnya. Tak lama setelah itu, Tak tidak terluka dan selesai berurusan dengan banyak orang. Setelah membunuh satu kelompok, kelompok lain masuk. Lagi pula, membunuh begitu banyak orang. Tak kurang lebih lelah. Dia menancapkan sabit ke pohon. Ambil sabit tangan. Setiap pembunuh seperti buta. Mereka tercengang seperti mereka tidak bisa melihat orang dewasa di sana. Sabit di tangan, bahu bergerak. Goyangkan bahu untuk mempersiapkan sikap bertarung. Para pembunuh menyerang satu persatu. Tidak peduli berapa banyak orang. Selama mereka berani mendekatinya, mereka pasti akan mati. Tak berjuang 1 hari 3 malam di hutan. Akhirnya berurusan dengan semua pembunuh. Tetapi pada saat ini,
Pria berkepala besar itu juga pergi ke sisi Tak. Tak memandangnya sekali dan masih tidak peduli. Langsung ke pangkalan. Tak lancar memasuki pangkalan. Mengandalkan kegelapan. Tak menjadi luar biasa. Hanya mendengar beberapa tembakan. Semua pembunuh masuk neraka. Dengan sangat cepat Tak menemukan putrinya. Dia memberikan putrinya kepada temannya untuk pergi bersama. Karena dia tahu musuh masih belum terpecahkan. Mereka tidak bisa pergi dengan aman. Tak akhirnya bertemu dengan pria berkepala besar di depan pintu. Pria berkepala besar itu melepaskan banyak tembakan tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya tidak ada cara lain selain menggunakan senjata. Kalian berdua adalah saudara. Gerakannya benar-benar sama sehingga tidak bisa melakukan apapun pada lawan. Hanya dapat bersembunyi dalam kondisi yang sangat rumit. Itu tidak bisa dihindari, jadi kita harus mengambil tindakan. Keduanya berjuang selama lebih dari 6 jam. Akhirnya sedikit lapar tak tertahankan. Baru mulai bergerak. Keduanya membuat langkah fatal. Karena untuk dapat memukul dengan nyaman. Pukul sampai kedua pengurus menjatuhkan senjata di tangan mereka. Tapi setiap hak untuk melawan seperti sirkus monyet. Pada akhirnya tak satu kalah satu tersisa. Gunakan kelemahan untuk keuntungan. Dia langsung menghajar orang besar itu sampai mati. Tak membawa tubuhnya yang lelah kembali ke rumah. Tapi bahayanya belum berakhir. Sebelum dia keluar, dia melihat bos besar. Bos dari seluruh organisasi pembunuh. Yang paling kuat dari pria ini bukanlah seorang bodyguard, melainkan seorang hipnotis. Mulutnya terus berbicara untuk menghipnotis Tak. Lambat laun tatapan Tak juga menjadi kabur. Pisau di tangan juga jatuh. Dia mengambil kesempatan ini. Sebuah pisau akan langsung mengenai leher Tak. Pada saat darurat, Tak segera bangun. Potong leher bos besar itu sebentar. Kemarilah, organisasi pembunuh telah ada selama lebih dari 100 tahun. Dihancur total di tangan Tak. Cerita terakhir. Tak melindungi gadis yang ditakdirkan untuk menjadi seorang pembunuh. Sehingga dia bisa menjalani hidup seperti orang normal.